Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Presiden, Pak Ketua Ahmad Syauqi, yang saya hormati juga Dr. Gamal Abin Said, sahabat saya, sudah lama, dan juga yang saya hormati Mbak Nadira Yusuf, salam kenal dari saya. Baik, mungkin ini saya pertama-tama apresiasi terlebih dahulu atas undangan yang sudah disampaikan kepada saya malam hari ini untuk berdiskusi sebetulnya ya, sekaligus juga untuk sharing-sharing dengan para PKS muda di seluruh Indonesia. Untuk itu saya izin akan sharing layar saya, mudah-mudahan dapat memberikan visual yang baik gitu ya, perihal undangan saya pada malam hari ini. Mohon maaf, suara saya agak feedback sepertinya ya, Mas Alif. Ya, tapi masih aman, Mas. Masih aman. Aman ya? Ya, masih aman. Baik. Ya, aman. Ya, ada dua hal yang akan saya coba sharing pada malam hari ini, sesuai dengan temanya, yaitu wujudkan idemu bersama PKS Muda. Yang pertama adalah perihal masalah klasik para pengusaha, apalagi pengusaha muda, yaitu perihal akses permodalan. Selain itu, saya juga akan sharing bagaimana ini relasi dengan materi kedua saya, yaitu sharing bagaimana saya mewujudkan ide saya, gitu ya, dari nol. Nah, untuk materi yang pertama, ini saya akan banyak bicara tentang sebuah hal yang sedang cukup digandrungi di masyarakat ya, yang namanya financial technology, atau mungkin masyarakat lebih kenal dengan istilah pinjol atau pinjaman online. Nah, di sini terminologi tersebut sebetulnya kurang berkenan di para penyelenggara seperti kami, apalagi sekarang sudah ada istilah fintech syariah ya. Tentunya kami berharap masyarakat dapat memahami dan juga bisa memanfaatkan ke depannya, termasuk salah satunya adalah untuk mewujudkan ide-ide untuk berbisnis, untuk membawa kemaslahatan dan lain sebagainya. Baik, nah apa sih fintech syariah? Tentunya saya berharap teman-teman sekalian, para PKS muda sudah bisa memahami terlebih dahulu gitu ya, karena kalau tidak sangat berbahaya gitu ya, karena kenyataannya di Indonesia lebih banyak fintech yang ilegal daripada yang legal, sehingga ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ada kasus ya kan, ditagih secara tidak manusiawi, lalu juga berujung sampai ditagih dengan debt collector yang sangat brutal dan lain sebagainya. Nah teman-teman, ini saya akan cerita singkat saja, bahwasanya fintech ini adalah sebuah alat gitu ya, bagaimana untuk mendapatkan akses permodalan. Nah, tapi di fintech tersebut ini sudah dibagi menjadi 4 kategori. Kategori pertama ini adalah kategori yang saya yakin teman-teman sudah sering pakai, ya, yaitu kategori payment, clearing, dan settlement. Tentunya teman-teman sudah sering pakai yang namanya GoPay, OVO, Dana, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah fintech masuk kategori nomor 1. Ya. Nah, kategori nomor 2 adalah kategori deposit, lending atau financing kalau syariah, dan capital raising. Teman-teman bisa lihat di situ ada 2 subkategori. Yang pertama adalah peer-to-peer lending, yang saat ini sudah diatur ketat oleh OJK, dan berikutnya adalah equity crowdfunding, ya, untuk pembiayaan kepada saham di usaha, gitu ya. Berikutnya yang sedang berkembang juga yaitu market support dan juga investment dan risk management. Nah, konteksnya crowdfunding ini bukan konteks atau konsep yang baru, sebetulnya sudah lama. Tentunya teman-teman sudah sering familiar dengan istilah urunan, patungan gitu ya, paroan gitu ya, atau dengan menggunakan teknologi sekarang orang taunya adalah crowdfunding ya. Secara harfiah artinya adalah menggunakan internet untuk mengumpulkan sejumlah dana untuk tujuan tertentu. Nah, di sini juga saya akan coba elaborasi sedikit lebih jauh bahwa crowdfunding sendiri pun ada subkategorinya lagi, teman-teman ya. Ada yang paling kiri, teman-teman bisa lihat, ini namanya donation crowdfunding. Mungkin teman-teman sudah sangat sering dengar kitabisa.com gitu ya, atau mungkin rumah zakat dan lain sebagainya. Ini adalah platform-platform untuk donation crowdfunding gitu ya. Nomor 2 jenisnya reward crowdfunding. Ini memang belum terlalu banyak di Indonesia. Nah, di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia saat ini menaungi yang namanya fintech jenis profit sharing atau pembiayaan berbasis proyek gitu ya. Nah, sebelum ke sana ada satu jenis fintech lagi yang
baru, crowdfunding berbasis equity atau ekuitas. Bahasa sederhananya adalah mini IPO gitu ya. Bagaimana ceritanya UKM, pengusaha kecil bisa menjual sahamnya melalui website ya. Ini sebuah inovasi dan terobosan yang luar biasa sebetulnya. Nanti saya akan coba berikan contoh-contohnya. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami juga bahwa fintech sedang berkembang sangat pesat, bahkan regulator pun sudah memayungi gitu ya fintech-fintech yang lainnya supaya tidak meresahkan masyarakat, supaya dimanfaatkan dengan lebih bertanggung jawab ya. Mungkin saya tidak ada sesi khusus untuk bahas ini, saya akan cepat saja. Tapi setidaknya teman-teman saya harapkan bisa membuka wawasan bahwa fintech ini adalah sebuah solusi, sebuah tools baru, sebuah alternatif untuk mendapatkan pembiayaan gitu ya. Secara industri saat ini sedang berkembang sangat pesat, di asosiasi pun sudah memiliki hampir 70 anggota gitu ya, dengan berbagai macam sektor yang dilayani. Baik itu untuk pembiayaan mikro, pembiayaan UKM ya, untuk donasi dan lain sebagainya. Bahkan untuk sosial seperti berwakaf, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Ya, ini mungkin saya akan coba sharing lebih dalam lagi perihal fintech syariah yang saya bangun. Ya, ini ide saya ketika saya laksanakan dari tahun 2013. Tidak mudah, tidak bisa instan, ya semuanya butuh proses. Ya, ini adalah 4 platform yang saya sudah bangun. Yang pertama namanya Ethis Crowd atau sekarang dikenal dengan Ethis. Ini adalah fintech untuk pembiayaan sektor properti dan UKM berbasis musyarakah atau kerjasama. Berikutnya adalah platform saya juga, yaitu namanya Capital Boost untuk pembiayaan UKM berbasis murabaha atau jual beli aset. Berikutnya adalah Sekolah Fund, ini adalah platform donasi untuk kegiatan sekolah, ya, donasi untuk membantu adik-adik kita yang mungkin kurang beruntung sehingga dapat mengenyam pendidikan. Dan yang paling baru adalah Global Sedekah. Ini adalah platform untuk bersedekah antar negara, seperti itu. Saya akan mulai dari Ethis, di mana ini adalah platform yang saya bangun dari tahun 2014 kalau secara perizinan, di mana idenya waktu itu adalah bagaimana membawa para investor dari Singapura untuk berinvestasi membangun perumahan dengan akad syariah di Indonesia. Ya, ini contoh salah satu proyek yang mercusuar kami membangun 430 rumah di daerah Bekasi. Ya, saat ini sudah terkumpul, sudah full, sudah tahap ketiga. Dan ini adalah beberapa proyek-proyek yang sudah kami laksanakan hampir di seluruh Indonesia dan memang menyasar kepada perumahan subsidi dan rumah murah, gitu ya, karena kami lihat dampak sosialnya. Berikutnya adalah Capital Boost, ini adalah fintech syariah untuk pembiayaan UKM berbasis murabaha atau berjual beli aset. Ya. Contohnya akan seperti ini teman-teman. Teman-teman mungkin nanti bisa kunjungi juga ya ethis.co.id atau capitalboost.co.id. Ini adalah sebuah panggung teman-teman. Ketika teman-teman punya ide, punya usaha yang bagus, submit ke dalam, ketika disetujui, maka akan muncul di platform seperti ini. Saya selalu mengibaratkan kami ini seperti marketplace. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Nah, bedanya apa sih? Kalau Bukalapak, Tokopedia, Shopee itu mempertemukan yang menjual barang dengan yang membeli barang. Nah, kami, Fintech Syariah, mempertemukan yang punya proyek, yang punya ide, dengan yang punya uang. Ya, atau komunitas investor yang sudah bergabung di platform kami. Sehingga ketika ada ide atau ada proyek yang sedang ingin dibiayai, taruh, maka akan urunan 10 orang, 20 orang, 30 orang, dan seterusnya. Bahkan tidak jarang, teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya, ada angka 3, ada angka 3. Ini artinya UKM tersebut sudah dibiayai 3 kali. Semakin sering dibiayai, semakin cepat akan dapat investor. Terbukti proyek-proyek yang sudah jalan 10 kali, 20 kali, itu terkumpul 2 miliar hanya dalam tempo waktu rekor kami 1 menit. Gitu ya. Bahkan datangnya dari beberapa negara seperti itu. Ya, berikutnya adalah platform yang saya bangun juga untuk lebih kepada sosial, bagaimana menyimbangkan gitu ya. Namanya awalnya Sedekah Indonesia, di mana waktu itu kami bekerja sama dengan Ustadz Yusuf Mansur untuk printing 2.000 Quran hafalan untuk dibagikan sekitar 400 rumah tahfiz
punyanya PPPA. Waktu itu saya kebetulan launching di Malaysia, ya, di event Global Islamic Economic Entrepreneurship Convention, ya, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat baik, sehingga beberapa bulan kemudian kami berhasil printing Quran hafalan tersebut, lalu kami distribusikan kepada rumah-rumah tahfiz miliknya PPPA. Yang tidak lupa kami sampaikan adalah reporting. Reporting is marketing, ya. Jadi ketika para donatur menyampaikan amanahnya, kita eksekusi dengan baik, maka akan membangun trust. Uang adalah perihal trust, bisnis adalah perihal trust, gitu ya. Ini Global Sadaqah telah berevolusi, dan hari ini kami sudah berhasil bekerja sama dengan 7 bank syariah internasional, termasuk di dalamnya Al-Raji, juga Islamic Development Bank, CIMB Niaga Syariah, dan lain sebagainya. Secara grup, ini adalah performance kami, memang kami belum terlalu besar. Saat ini kami sudah memiliki 27.000 pengguna dari total 59 negara, dan kalau teman-teman lihat di sini sebagian besar dari luar negeri ya, 97% dari luar negeri, sebagian besar dari Singapura, kedua terbesar dari Malaysia. Selama pandemi, teman-teman, ternyata yang paling cepat pertumbuhannya adalah dari Saudi Arabia dan juga dari Inggris. Dan per hari ini kami sudah menyalurkan lebih dari 310 miliar gitu ya, kepada proyek-proyek di Indonesia. Ini adalah beberapa penghargaan yang kami terima dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Di pojok kiri atas adalah di Dubai, kami dapat dari Sheikh Hamdan, Putra Mahkota Dubai. Berikutnya di tengah ini adalah di Singapura. Dulu kami sebagai salah satu peserta, tahun lalu kami berhasil menjadi salah satu juri di event tersebut. Berikutnya di pojok kanan atas dari Dr. Humayun Dar dari Inggris, salah satu profil tokoh Islamic Finance. Lalu di Malaysia, di Abu Dhabi, dan juga di Bahrain. Nah, karena kami sering diadu begitu, akhirnya kami baru sadar bahwa kami tidak sendiri, sehingga kami mengumpulkan teman-teman dari berbagai negara tersebut yang menjadi nominator untuk berkumpul di Malaysia dan membentuk yang namanya Islamic Fintech Alliance, atau Asosiasi Fintech Syariah Dunia. Dan teman-teman, alhamdulillah, hari ini kami sedang dimandatkan menjadi ketua umum dari Asosiasi Fintech Syariah Dunia. Di mana di sini teman-teman bisa lihat ada fintech dari Amerika, Launchgood, Isi dari Prancis, Narwi dari Qatar, Pudding Lab dari Skotlandia, Blossom dari Amerika, tapi di Indonesia. Ini Matthew kebetulan seorang mualaf, sama seperti saya, dan yang punya Launchgood juga ini seorang mualaf, Chris Abdulrahman Blofeld. Ya. 2018 yang lalu, alhamdulillah saya diundang ke Dubai untuk sharing konsep fintech syariah ini, dan alhamdulillah waktu itu kami menang dan dapat award dan dapat reward dari pemerintah Dubai, sehingga insya Allah harusnya tahun lalu kami ditaruh di Expo Dubai 2020, namun karena sedang COVID maka akan diundur 1 tahun ke bulan Oktober 2021, di mana ini akan menjadi event World Expo terbesar yang pernah ada. Kalau sebelumnya di Paris, di Barcelona itu 6 hari, Dubai akan membuat dalam waktu 6 bulan non-stop. Ya, di sini saya ini nih yang paling kecil kemarin, alhamdulillah masuk diliput dan bergabung dengan sekitar 70 teman-teman dari negara lain mewakili Indonesia. Karena kemarin kami dapat award dari Sheikh Hamdan dan juga dapat grant dari Expo Live, akhirnya 2019 kami berhasil membuka cabang di Dubai. Ya, waktu itu saya diundang pribadi untuk kerjasama dengan Dubai Land Department. Ya, ini adalah pemerintah gitu ya, pemerintah Dubai, dan juga disupport oleh RERA, Real Estate Regulatory Authority. Nah, ini sekedar gambaran teman-teman, kawan-kawan sekalian. Ini tim saya di Malaysia, karena di Malaysia Pusat Studi Islamic Finance, jadi kami punya tim yang cukup beragam. Ada tim kami dari Bangladesh, dari Maroko, African American, India, Afghanistan, dari Filipina, dari Hong Kong, dan lain sebagainya. Ini kebetulan tim saya di Indonesia, kalau digabung total kami datang dari 15 nationality. Jadi kalau ada investor yang ingin berbahasa Arab, ada yang bisa berbahasa Arab, investor yang ingin berbahasa Urdu, ada yang bisa berbahasa Urdu, ada yang bisa bahasa Pashto, ada yang bisa bahasa Prancis, kalau Inggris dan Melayu rata-rata pada bisa. Dan mungkin sekedar sharing teman-teman, ini bukan sekejap ya, ini kami bangun 7 tahun. 3 tahun pertama, itu saya hanya jalanin ini sendiri, tanpa tim, ya, karena sedang bangkrut waktu itu.
Nah, ini gambaran tentang tim kami yang sekarang sudah lebih diversify gitu ya, lebih banyak. Saya sebagai pendirinya dengan kawan saya, sama-sama lagi bangkrut mendirikannya, Umar Munshi. Lalu ada tokoh dari Inggris, dari Qatar, ketua fintech Malaysia, dari Timur Tengah, Singapura, dan juga dari Malaysia. Dan hari ini, seperti yang disampaikan di awal, saya sedang diamanahkan menjadi ketua umum dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, diminta untuk membangun industri yang sedang berkembang ini. Mudah-mudahan dibantu dan support oleh teman-teman sekalian. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sharing, saya bisa sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.